Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kalian semua. Sungguh senang sekali pada kesempatan pagi hari ini saya diperkenankan untuk mengisi materi MPLS, yaitu tentang tata krama. Adik-adik sekalian, saya dulu pernah mendengar sebuah pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jika sudah kenal, kadang berubah menjadi benci. Nah, saya berharap pepatah ini tidak berlaku bagi kalian nanti ketika kalian sudah mengenal dengan kami Bapak Ibu Guru. Karena biasanya anak-anak itu ketika baru pertama kali mengenal gurunya, itu gimana gitu perasaannya. Wah, Pak Guru ini, Bu Guru ini baik ya, ganteng ya, cantik ya. Tapi begitu sudah kenal bahwa Pak Guru A, Bu Guru A seringkali memberikan tugas, kadang-kadang terlalu banyak tugas. Nah, akhirnya yang semula tak kenal menjadi kenal dan akhirnya berubah menjadi benci. Nah, saya berharap tidak demikian. Saya ingin pepatah ini diubah. Tak kenal maka tak sayang, jika sudah kenal tetap sayang. Perkenalkan, nama lengkap saya adalah Komara Eko Arisandi. Namun seringkali saya dipanggil oleh anak-anak beserta Bapak Ibu Guru Pak Aris. Jadi adik-adik nanti ketika ketemu dengan saya, entah di sekolah, ya, di jalan, atau saat dimanapun adik-adik ketemu dengan saya, panggil saja, sapa saja, seperti budaya yang akan kita jelaskan nanti, ya. Sapa saja, Pak Aris. Nah, pasti saya akan membalas. Nah, kemudian kita nggak usah panjang lebar ya. Alamat saya. Nah, saat ini saya tinggal di Desa Sumberjo. Desa Sumberjo di Dusun Sidomulyo. Nah, kalau adik-adik pernah main ke daerah selatan, Ambulu Selatan, mau main ke Watulo, pasti dekat dengan rumah saya. Kemudian saya di SMK 4 mengajar apa saja. Kebetulan untuk saat ini saya dipercaya oleh kepala sekolah untuk mengajar bahasa Indonesia. Jadi sama dengan jurusan saya adalah guru bahasa Indonesia yang ada di SMK 4. Kemudian selain menjadi guru bahasa Indonesia, saya juga ditugasi untuk menjadi guru BP. Jadi nanti ketika adik-adik bermasalah di sekolah, pasti akan bertemu dengan saya. Nah, ketemu dengan saya itu bukan untuk saya marahi loh ya, nggak usah takut, saya orangnya tidak bisa marah. Nah, jadi ketemu dengan saya ketika adik-adik bermasalah, kita akan pecahkan masalah adik-adik bersama-sama. Jadi tidak perlu takut ketemu dengan saya. Wah, saya punya masalah, saya ketemu guru BP, saya dipanggil BP. Saya takut. Tidak demikian ya. Jadi guru BP itu bukan untuk memarahi, tapi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa. Ketika nanti adik-adik sudah berkenalan dengan kami, bergabung bersama dengan SMK 4 di tempat ini, maka adik-adik tetap menyayangi gurunya. Nah, adik-adik sekalian, saat ini kita berada di era new normal, atau seringkali kita menyebutnya penerapan kebiasaan baru. Nah, dengan adanya new normal ini, ada beberapa dampak yang ditimbulkan. Nah, salah satunya adalah kita harus belajar dari rumah seperti ini. Tidak boleh bertatap muka untuk sementara waktu karena mencegah persebaran COVID-19. Oleh karena itu, ini tidak menjadi hambatan bagi kita untuk belajar. Jadi tetap saja meskipun kita dari rumah, adik-adik mendengarkan suara saya dari rumah, tetap bisa belajar. Adik-adik sekalian, istilah new normal ini sering kita dengar. Sebenarnya apa sih penerapan kebiasaan baru itu? Nah, ternyata kalau kita lihat sekarang ini pemerintah begitu gencar untuk
membiasakan diri masyarakat menerapkan penggunaan masker, kemudian sering mencuci tangan, dan menjaga jarak kurang lebih 1–1,5 meter ketika berada di tempat-tempat yang ramai. Nah, adik-adik sekalian, kebiasaan ini juga diterapkan di SMK 4 Pancasila karena kami juga mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir ketika datang di SMK 4, kami sudah siap menerapkan protokol kesehatan. Memang tidak dapat dipungkiri adik-adik sekalian, belajar kebiasaan baru itu sulit sekali. Nah, saya pun kadang-kadang datang ke sekolah lupa untuk membawa masker. Ya, karena di depan sekolah itu ada yang jualan masker, ya terpaksa saya harus beli karena saya patuh terhadap protokol kesehatan. Tidak boleh beraktivitas di lingkungan sekolah tanpa menggunakan masker. Tetapi kebiasaan lama, saya dulu pernah tidak menggunakan masker dan sekarang harus pakai masker, maka itu perilaku seperti itu sulit sekali untuk diubah. Nah, oleh karena itu, mari saat ini kita belajar kebiasaan baru ini. Nah, biasanya adik-adik sekalian, sebelum masuk ke sekolah, adik-adik akan dicek suhunya oleh teman-teman OSIS SMK 4 Pancasila. Setelah dicek suhunya, adik-adik dipersilakan masuk, kemudian cuci tangan. Itu adalah protokol kesehatan yang harus kita patuhi setiap kali adik-adik masuk ke lingkungan sekolah. Adik-adik sekalian, kebiasaan baru memang sulit untuk diterapkan. Namun sebenarnya kebiasaan baru, bukan kebiasaan baru ya, sebenarnya sudah lama. Kebiasaan yang ada di SMK 4 Pancasila ini salah satunya adalah tata krama. Nah, poin tata krama inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelum saya melanjutkan tentang tata krama, kira-kira adik-adik tahu nggak arti dari tata krama atau istilah tata krama ini apa sih menurut pengertian adik-adik semuanya? Jadi saya tidak mau nanti kalian hanya tahu kata-kata tata krama saja tapi tidak memahami arti dari tata krama. Jadi yuk mari kita sama-sama mendengarkan apa yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kalian nantinya. Adik-adik sekalian, tata krama itu adalah sebuah kebiasaan yang sudah disepakati oleh masyarakat banyak. Nah, kalau secara pemerolehan kata, tata krama itu berasal dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata itu memiliki arti aturan, dan krama itu memiliki arti tingkah laku. Jadi kalau kita gabungkan, kita artikan, tata krama adalah aturan yang berkaitan dengan tingkah laku kita di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana perilaku kita, tindakan kita, cara berbicara kita saat berada di tengah-tengah masyarakat. Itulah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Tidak usah berpanjang lebar adik-adik, ada satu contoh konkret saja dari saya. Ini contoh tata krama yang sudah kita terima sejak kita kecil dulu. Nah, tata krama ini sudah diajarkan oleh orang tua kita kepada kita tanpa kita sadari. Contoh satu, dulu adik-adik ketika masih anak-anak, masih kecil, pasti diajarkan oleh orang tua kalian ketika memberi dan ketika menerima sesuatu dari orang lain, kira-kira pakai tangan yang mana? Ayo. Nah, pasti orang tua adik-adik mengajarkan ketika kita memberi dan menerima sesuatu dari orang lain atau kepada orang lain, itu harus menggunakan tangan kanan. Nah, mengapa demikian? Itulah tata krama. Loh Pak, apa bedanya tangan kanan dengan tangan kiri? Kenapa harus pakai tangan kanan? Kenapa nggak boleh pakai tangan kiri? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Ya,
Kadangkala kita berpikir demikian, sama-sama tangan toh, tangan kanan jarinya 5, tangan kiri jarinya 5, nggak ada yang beda. Tapi yang membedakan ini adik-adik, kebiasaan atau fungsi dari kedua tangan kita yang berbeda. Nah, yuk coba kita teliti lebih jauh. Kira-kira kalau pakai tangan kanan tuh kamu gunakan untuk ngapain saja sih? Nah, salah satunya mungkin kita makan, minum, ya, itu menggunakan tangan kanan. Nah, sedangkan tangan kiri kita gunakan untuk apa? Ayo coba sebutkan satu saja. Saya beri contoh, ngupil. Nah, mungkin menggunakan tangan kiri. Terus ketika kalian pergi ke kamar mandi, saya yakin juga menggunakan tangan kiri. Nah, inilah yang membedakan antara tangan kanan dengan tangan kiri. Jadi, menurut kesepakatan masyarakat banyak, penggunaan tangan kanan ini dianggap lebih baik daripada penggunaan tangan kiri. Karena fungsinya tadi, tangan kanan lebih cenderung digunakan untuk hal-hal baik, sedangkan tangan kiri digunakan untuk hal-hal yang kurang baik. Oleh karena itu, yang dianggap lebih sopan itu adalah tangan kanan. Jadi karena alasan inilah mengapa orang tua kita mengajarkan demikian. Lalu contoh yang kedua, saat adik-adik menerima. Nah, menerima hadiah atau pemberian dari orang lain. Pasti dulu adik-adik akan diajarkan oleh orang tua. Ucapkan terima kasih. Enggak mungkin kan orang tua tidak mengajarkan hal itu. Pasti ketika kita menerima pemberian dari orang lain, kita diwajibkan mengucapkan terima kasih. Mengapa demikian? Karena dengan kita mengucapkan terima kasih, kita menghargai pemberian orang tersebut. Nah, alasan itulah yang digunakan oleh orang tua kita. Lalu contoh yang ketiga, mungkin ada saudara kalian datang ke rumah. Saudara dari jauh, kita sebut sajalah Mbah atau Pak D, datang dari jauh main ke rumah kalian. Ketika ada orang datang atau khususnya keluarga kalian datang, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian hanya diam saja? Atau melakukan hal lain, ditinggal main HP atau apa? Tentu tidak mungkin. Orang tua kita mengajarkan dulu, ketika ada orang datang, orang bertamu, ya kita harus memberi hormat. Nah, gimana caranya? Dengan senyum, dengan memberi salam. Itu adalah hal yang diajarkan orang tua kita dulu. Ketiga contoh itu merupakan contoh tata krama yang kita terima pembelajarannya dari orang tua kita. Tata krama itu tidak tertulis, tapi dimengerti oleh semua orang. Ayo, di mana ada tulisan yang mengatakan jika kamu menerima pemberian orang lain harus menggunakan tangan kanan? Enggak ada tulisan seperti itu. Tapi kita sudah tahu, ya kan? Itu adalah tata krama. Adik-adik sekalian, tata krama tidak hanya terfokus pada tingkah laku saja, namun juga dari segi cara berpakaian, cara berbicara, ya. Saya punya dua tipe orang, ya, berdasarkan cara berpakaiannya atau cara berpenampilannya. Yang pertama itu ada orang yang saya gambarkan menggunakan buah-buahan, ya. Saya menggunakan buah-buahan. Nah, tipe yang pertama itu adalah tipe orang yang seperti buah durian. Kenapa Pak kok pakai durian, kok nggak pakai salak ta, nggak pakai mangga ta? Ya, ini yang cocok. Nah, buah durian ini yang cocok dengan ilustrasi yang saya gambarkan. Nah, jadi kalian tahu kan buah durian? Buah durian itu kan kulitnya, kalau kita lihat dari luar loh ya, kulitnya kasar. Coba kita buka dalamnya.
kulitnya kasar, setelah dibuka ternyata rasanya enak. Nah, lembut, ya kan? Sama dengan cara berpakaian orang. Kadang di luar penampilannya buruk sekali. Wis, bajunya semrawut, rambutnya semrawut, tidak pernah sisiran, ya. Kadang-kadang tidak mematuhi aturan yang ada cara berpakaiannya. Tapi hatinya baik, selalu mengerjakan tugas, ya, tertib, tidak pernah membolos. Nah, ini adalah tipe orang yang pertama. Saya gambarkan seperti buah durian. Lalu tipe orang yang kedua itu saya gambarkan mirip seperti buah kedondong. Nah, pasti sudah pernah tahu yang namanya buah kedondong. Buah kedondong itu kulitnya halus. Kulitnya halus, kemudian kalau kita buka, ternyata dalamnya itu ada bijinya, dan bijinya ini tajam-tajam sekali. Nah, kalau kita gambarkan lagi, buah kedondong ini berarti kulitnya halus, penampilannya rapi, ya kan? Penampilan rapi, rambutnya disisir rapi, tapi hatinya kurang baik, dalamnya kurang baik, sama seperti tadi. Lalu apa, Pak, kaitannya kedua buah ini dengan tata krama? Ada, anak-anak, ya, ada kaitannya. Jadi tata krama ini tidak sama dengan buah durian tadi, tidak sama juga dengan buah kedondong, ya. Tata krama ini sendiri. Tidak boleh kita berpenampilan rapi tapi dalamnya atau tingkah laku kita tidak mencerminkan kerapian kita. Begitu pula sebaliknya, kita berpenampilan buruk tetapi tingkah laku kita baik, itu juga tidak sinkron, nggak cocok. Nah, tata krama adalah dua-duanya. Penampilan kita baik, dilihat dari luar baik, begitu dilihat dari dalam juga baik, itulah tata krama. Jadi tidak hanya mulus di kulit saja, tapi dalamnya juga harus mulus. Inilah yang saya katakan tadi. Ya. Berikutnya kita akan mengenal macam-macam tata krama. Ini lumayan banyak ini materinya, ya. Kita akan mengenal macam-macam tata krama. Yang pertama itu ada yang namanya tata krama pergaulan. Tentu kita ini sebagai manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial. Dimanapun kita berada, kita pasti membutuhkan orang lain. Tidak mungkin ada orang yang bisa hidup sendiri. Tidak mungkin. Semuanya pasti membutuhkan orang lain. Sama dengan nanti adik-adik ketika sudah berada di sekolah, pasti tidak bisa kalau menjalani kehidupan di sekolah sendiri. Ada tugas, ngerjakan sendiri, nggak mungkin, ya. Nggak tahu, diam saja, nggak mungkin. Pasti kita membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, untuk menjaga tata krama kita di dalam pergaulan kita harus belajar. Nah, ini saya beri contoh tata krama saat kita belum mengenal orang lain, atau saat kita pertama kali bertemu dengan orang lain. Saya yakin adik-adik antara satu dengan yang lain itu masih belum kenal. Oleh karena itu ada tata kramanya untuk berkenalan. Ya, coba kalau kalian praktekkan, misalnya ada teman kalian yang belum kalian kenal, bertemu kalian, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian hanya diam saja? Atau melakukan apa? Nah, kadang ada orang yang karena dia malu-malu, diam saja ketika melihat teman baru. Tapi kalau menurut tata krama pergaulan tidak demikian. Jadi ketika ada teman baru atau orang yang baru kita temui, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memberi salam. Ya, jadi ketika ada teman baru kita harus memberi salam. Ya, minimal selamat pagi. Kemudian bisa juga dengan cara assalamualaikum, terserah kalian lah.
Salamnya bagaimana? Nah, setelah sudah mengucapkan salam, lalu kita berjabat tangan. Nah, tapi untuk saat ini masih belum boleh ya berjabat tangan. Jadi cukup memberikan hormat lah, menganggukkan kepala atau senyum boleh. Kemudian setelah itu adik-adik menyebutkan nama masing-masing. Nama saya ini, siapa namamu? Nah, gitu ya. Itu adalah tata cara atau tata krama yang kita gunakan saat kita bertemu dengan orang baru. Ini kita pakai di dalam tata krama pergaulan. Lalu tata krama yang kedua adalah tata krama berbicara. Cara berbicara kita juga diatur. Nah, tidak bisa kita itu berbicara disamaratakan. Berbicara dengan orang tua sama dengan berbicara dengan teman sebaya, tidak boleh demikian. Begitu pula ketika berbicara dengan orang yang usianya lebih muda daripada kita juga ada tata kramanya. Nah, kira-kira adik-adik sudah bisa nggak melakukan hal itu? Saya dulu ketika pertama kali masuk ke SMK 4, saya masih menemui ya beberapa siswa yang masih belum bisa membedakan ketika berbicara dengan guru dan ketika berbicara dengan temannya. Semuanya dianggap sama bahasanya. Lalu saya memberikan materi-materi, saya selipkan materi tentang tata krama di tengah-tengah pembelajaran, dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Nah, adik-adik sekalian, untuk menghormati orang yang lebih tua, biasanya kita harus menggunakan bahasa yang sopan. Bahasa sopan itu bahasa yang bagaimana sih? Yang dimaksud dengan bahasa sopan itu adalah, kalau kita menggunakan, kadangkala ya, kita ketika di sekolah itu seringkali mencampur aduk bahasa. Nah, ada ketika ngomong dengan guru, bahasanya campuran. Ada yang menggunakan bahasa Jawa dicampur dengan bahasa Indonesia. Begitu pula sebaliknya, awalnya bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Jawa. Itu terkesan tidak sopan. Nah, yang sopan bagaimana, Pak? Ya kalau menggunakan bahasa Jawa saja. Ya, tapi bahasa Jawanya yang tingkatannya kromo inggil. Itu karena bahasa Jawa ada beberapa tingkatan. Itu yang kita gunakan. Nah, kalau bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia saja, tidak perlu dicampur menggunakan bahasa Jawa. Itu lebih sopan didengar. Jadi itu adalah tentang tata krama berbicara. Nah, selain itu adik-adik, ketika kita berbicara dengan orang lain, usahakan apa yang kita sampaikan itu tidak menyinggung perasaan orang lain. Ketika adik-adik bergurau dengan teman, ya bergurau sewajarnya lah. Nah, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain, karena itu termasuk tidak sopan. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, adalah tata krama berpakaian. Nah, di sini saya tidak perlu membahas tentang pakaian adik-adik di rumah atau di luar ya. Saya membahas tentang tata krama berpakaian seragam. Karena kita lingkupnya di sekolah. Nah, adik-adik sekalian, di SMK 4 ini ada tata krama berseragam. Jadi seragam yang digunakan di SMK 4 ini sesuai dengan harinya masing-masing. Nah, Senin Selasa itu di sekolah menggunakan seragam putih-putih dan menggunakan kaos kaki putih juga. Lalu hari Rabu dan Kamis itu menggunakan seragam putih batik, kaos kakinya juga putih. Khusus hari Jumat Sabtu kita menggunakan seragam pramuka, yaitu lengkap dengan atributnya, menggunakan asduk ya, kemudian kaos kakinya berwarna hitam. Itu yang kita gunakan di sini. Jadi jangan sampai adik-adik salah menggunakan seragam. Senin Selasa tiba-tiba datang ke sekolah menggunakan pramuka, ya, itu sudah menyalahi tata krama berpakaian seragam, tidak sesuai dengan harinya.
Nah, kemudian yang saya lupa tadi, jangan lupa untuk menggunakan name tag. Nah, wajib ini name tag nih ya, digunakan setiap hari, Senin hingga Sabtu. Jadi tidak boleh hanya menggunakan name tag ketika Senin saja, harus setiap hari digunakan. Biasanya kalau di SMK 4, ketika adik-adik melanggar tata krama berpakaian seragam ini atau aturan penggunaan seragam ini, sudah ada sanksi yang menanti. Nah, siapa yang memberi sanksi? Nanti ada sendiri. Nah, biasanya yang memberi sanksi itu Bu Kartika, kadang-kadang juga saya. Nah, sanksinya ya macam-macam, tergantung kesalahan adik-adik. Misalnya adik-adik datang ke sekolah tidak menggunakan ikat pinggang, maka ikat pinggang kalian diganti dengan tali rafia, dan wajib itu hukumnya digunakan mulai pagi hingga adik-adik pulang. Kenapa kok hukumannya demikian? Supaya adik-adik jerah. Ya, kami memberikan hukuman bukan hukuman fisik, tapi lebih mengarah ke supaya adik-adik jerah. Nah, berikutnya kalau adik-adik lupa membawa name tag, lupa, maka di sekolah sudah disediakan name tag. Nah, kok bisa Pak? Iya, name tagnya terbuat dari kardus. Ya, kardusnya minuman gelas itu. Kita tuliskan namamu di sana, lalu diikat dengan rapia, kamu buat kalungan. Itu wajib kamu gunakan mulai pagi hingga pulang sekolah. Nah, supaya tidak menerima sanksi tersebut, yuk mulai sekarang setelah mendengar materi dari saya, kita harus mematuhi tata krama berpakaian seragam. Itu ya, yang ketiga. Berikutnya, yang keempat adalah tata krama berpenampilan. Adik-adik, kadang kita ini ketika masuk masa-masa remaja seperti ini, untuk menarik lawan jenis ya, kalau yang cewek pengen dilihat cowok, begitu pula sebaliknya yang cowok pengen dilihat cewek, kita kadangkala menggunakan aksesoris, bahkan menggunakan make up yang berlebihan. Nah, ini masuk dalam tata krama berpenampilan. Kita bahas di SMK 4 itu tidak boleh menggunakan make up secara berlebihan, khusus yang perempuan. Nah, make up berlebihan itu gimana contohnya Pak? Contohnya begini, adik-adik datang ke sekolah menggunakan bedak terlalu tebal, kemudian menggunakan eyeshadow, ya, menggunakan lipstick. Nah, itu tidak diperkenankan di SMK 4. Kenapa? Karena kalau kalian berpenampilan demikian tidak mencerminkan seorang pelajar, malah terlihat kalian seperti mau ke undangan. Nah, gitu loh ya. Jadi tolong dibedakan datang ke sekolah atau ke undangan. Nah, kalau ke sekolah ya nggak perlu pakai make up, sudah natural saja. Ya, itu tata krama di dalam berpenampilan. Kemudian dari segi penampilan juga tidak diperkenankan di SMK 4. Salah satunya adalah penggunaan softland. Ya. Kalau kalian menggunakan softland hanya untuk gaya-gayaan supaya mata kalian terlihat indah, itu dilarang. Karena sangat bahaya penggunaan softland itu. Bisa merusak mata kalian, menimbulkan iritasi, ya. Jadi, penggunaan softland di SMK 4 dilarang. Ingat-ingat ya. Berikutnya yang kelima adalah tata krama menggunakan fasilitas umum. Apa saja fasilitas umum yang ada di sekolah? Banyak. Salah satunya adalah koperasi, kemudian perpustakaan, kemudian kamar mandi, ya. Itu termasuk fasilitas umum, fasilitas yang digunakan banyak orang. Nah, ada tata kramanya. Kalau adik-adik ke koperasi, maka adik-adik harus antri, menunggu giliran, karena penjaga koperasi itu hanya satu orang, melayani sekian ratus orang nggak bisa secara bersamaan, maka harus antri. Ini adalah tata krama ketika adik-adik berada di koperasi. Lalu tata krama ketika berada di
perpustakaan. Nah, kita pasti tahu ya, kalau berada di perpus kita harus ngapain. Nggak boleh tidur, pasti itu ya. Di perpus nggak boleh tidur, tidak boleh makan minum, lalu tidak boleh berisik. Nah, kenapa? Karena di perpustakaan tempatnya orang membaca buku, tempatnya orang belajar. Itu tidak diperkenankan untuk kalian tidur, makan minum, atau berisik, bergurau dengan teman. Itu tidak boleh. Lalu tata krama saat kalian berada di kamar mandi. Nah, sama dengan koperasi tadi. Kalian harus antri dalam menggunakan kamar mandi. Di SMK 4 ini ada yang di lantai bawah ya, itu ada 5 kamar mandi. Kemudian yang di lantai 2 itu ada 1 kamar mandi. Nah, kalau totalnya ada 6 ya. Kalau 6 kamar mandi ini kita gunakan untuk menampung ratusan siswa, jelas tidak mungkin digunakan secara bersamaan. Oleh karena itu, budayakan antri. Oke? Jelas ya? Nah, maksudnya antri gimana Pak? Ya gantian. Kalau teman kalian masih berada di dalam kamar mandi, kalian sudah tidak tahan, ya gantian, ditunggu. Ya, bagaimanapun kita harus membudayakan antri. Jangan tiba-tiba nyerobot masuk atau bahkan menggedor-gedor pintu. Nah, itu tidak sopan namanya. Itu adalah tata krama saat berada di kamar mandi. Nah, adik-adik sekalian, saya juga akan menyampaikan tentang tata krama masih dengan fasilitas umum ya, yaitu saat adik-adik berangkat dari rumah menuju ke sekolah. Ini ada tata krama yang harus adik-adik patuhi. Salah satunya adalah wajib menggunakan helm. Penggunaan helm ini sebenarnya bukan untuk kepentingan sekolah. Nyapa sih Pak, saya kok harus menggunakan helm? Saya kan pengen tampil cantik di jalan. Nah, tampil cantik sih boleh ya, tapi kalau di jalan kan bahaya kalau nggak pakai helm. Jadi adik-adik menggunakan helm itu tujuannya adalah menjaga keselamatan diri kalian masing-masing ya, bukan untuk kepentingan sekolah. Jadi tolong dipahami ini. Nah, biasanya ketika adik-adik melanggar tata krama ini dalam penggunaan helm di sekolah, maka biasanya di depan gerbang itu ada Bapak Ibu guru yang menyambut kalian. Nah, ketika Bapak Ibu guru melihat kalian tidak menggunakan helm, maka ada sanksi juga yang harus adik-adik terima. Nah, salah satu bentuk sanksi yang bisa adik-adik terima adalah kalau melanggar 1 kali biasanya dikempes banyak. Ya, dikempesi banyak yang depan. Sudah diingatkan, ternyata besok melanggar lagi, orangnya sama, nah dikempesi dua-duanya ya. Jadi tolong ketika adik-adik datang ke sekolah, wajib hukumnya menggunakan helm. Dan berikutnya adalah tata krama, masih dengan tata krama di fasilitas umum ya. Karena sekolah ini termasuk fasilitas umum, ada tata krama yang berikutnya, yaitu dilarang merokok. Nah, larangan merokok ini bukan hanya bagi siswa, tapi juga bagi tenaga pendidik atau semua warga sekolah yang berada di lingkungan SMK 4 dilarang merokok. Jelas ya ini ya. Jadi tidak ada alasan apapun, termasuk Bapak Ibu guru ya, dilarang merokok. Karena sekolah itu tempat untuk belajar, bukan tempat untuk merokok. Jelas ini. Berikutnya, saya juga akan menyampaikan tentang budaya-budaya yang ada di SMK 4. Nah, adik-adik, kalau adik-adik masuk ke sekolah, di dalam halaman SMK 4 itu ada sebuah spanduk tulisannya budayakan 5S ya, budayakan 5S. Apa 5S itu? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Itu adalah budaya 5S yang ada di SMK 4. Senyum, maksudnya senyum gimana Pak? Senyum itu maksudnya adalah ketika adik-adik bertemu dengan orang lain atau bertemu dengan Bapak Ibu guru yang menyambut kalian di depan gerbang, tersenyumlah ya. Kenapa?
karena kami menyambut kalian. Jangan tiba-tiba nyelonong masuk saja. Senyum. Lalu sapa. Ya. Menyapa itu bisa dengan Bapak Ibu guru, bisa dengan teman. Kalau dengan Bapak Ibu guru, Pak, Bu, nah itu namanya menyapa, wajib ya. Lalu yang ketiga, salam. Nah, usahakan ketika adik-adik masuk ke dalam sebuah ruangan, entah ke kelas, entah ke ruang guru atau kemanapun, ucapkan salam. Biasakan itu, ketuk pintu baru mengucapkan salam, Assalamualaikum. Nah, gitu ya. Ini adalah budaya yang harus ada di SMK 4. Nah, sopan santun tadi sudah saya sampaikan tentang tata krama tadi. Tata krama erat kaitannya dengan sopan santun. Ini harus adik-adik pegang budaya 5S ini. Jangan sampai ketika masuk sekolah sudah langsung nyelonong ya. Itu namanya kurang sopan. Nah, adik-adik sekalian, itulah beberapa materi tentang tata krama yang ada di lingkungan sekitar kita, baik di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan sekolah khususnya yang ada di SMK 4. Mari setelah kita mendengar materi ini, kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Jangan cuma mendengar materi, hari ini dengar, besok lupa, jangan sampai demikian. Yuk kita sama-sama menerapkan tata krama di lingkungan kita masing-masing. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.